Shalom, puji Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7 online ini, saudara. Kita melanjutkan pembelajaran kita, memasuki ulangan pasal yang ke-33. Ulangan 33 ini bercerita tentang bagaimana Musa di dalam perpisahannya kepada bangsa Israel mengucapkan berkat-berkat untuk suku-suku Israel. Nah, isinya seperti apa? Lalu apa manfaatnya buat kita semuanya? Mari kita minta Tuhan mengurapi kita, Tuhan menjamah kita, supaya kita mengerti sungguh apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita sembah Dia. Kami ada semua anugerah-Mu, rancangan-Mu indah, rencana-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kau dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Kau baik, oh sungguh kami bersyukur. Keberadaan kami semua karena kebaikan-Mu, semua karena Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab
Terima kasih Bapa untuk rancangan, untuk anugerah, untuk berkat. Kami bersyukur hanya kepada Engkau, kepada Allah yang merancangkan berkat yang luar biasa ini. Keselamatan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kelimpahan rahmat, sungguh kami nikmati. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, kami membuka telinga kami, bersabdalah, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, bekerjalah. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita membuka dalam Ulangan pasal 33, saudara. Seperti saya katakan tadi, ini tentang Musa memberkati suku-suku Israel di dalam pidato perpisahannya kepada bangsa itu. Nah, di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, ya. Selanjutnya nanti ucapan-ucapan berkat suku per suku, saudara. Demikian berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ayat 1. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Kalau ada kata-kata inilah berkat yang diberikan Musa, bukan berarti berkatnya dari Musa. Tetapi lewat Musalah Tuhan menyalurkan berkat-berkatnya itu. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh, ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Ini ayat 1 sampai 5, pembukanya seperti itu. Jadi intinya bahwa berkat yang diucapkan Musa itu datangnya dari Tuhan dan diperuntukkan kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya. Lalu ayat 6, ayat 7 dan selanjutnya saudara, itu mulai dari suku Ruben, ya, suku Yehuda, suku Lewi, Yusuf dan anak-anaknya, Zebulon, Gad, ya, Naftali, suku Dan, Asyer, dan semua suku mendapatkan ucapan berkat. Nah, mari kita pelajari saudara, seperti apa Tuhan maksudkan ini. Ajaran, wejangan, teguran, dan peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel telah Musa sampaikan kepada mereka. Saat-saat terakhir kehidupannya, Musa menyampaikan berkat ini kepada 12 suku Israel. Ya, jadi ini masa-masa terakhir pelayanan Musa. Dalam pembukaannya, Musa berkata seperti ini. Dia menaikkan pujian kepada Allah yang telah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Hukum ini menjadi makanan rohani dan sumber kehidupan bagi umatnya yang kudus. Sekali lagi, apa yang diucapkan Musa ini merupakan makanan rohani. Dan ini adalah sumber kehidupan bagi bangsa Israel. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani itu. Ya. Makanya tidak heran kalau Musa menyebut umat Israel dengan kata apa saudara? Yeshurun. Itu di ayat 5 tadi kita baca. Lalu ayat 26a juga begitu. Tidak ada yang seperti Allah. Hei Yeshurun. Apa sih arti Yeshurun ini? Mengapa Musa memakai kata ini? Kata Yeshurun itu saudara merupakan panggilan untuk Yakub atau Israel.
Yang artinya apa? Yeshurun itu artinya orang yang jujur. Orang yang benar. Orang yang tulus hati. Dan yang dicintai. Berkenan kepada Allah karena ia jujur. Berkenan kepada Tuhan karena ia benar. Allah sangat disukakan karena mereka tulus hati. Itulah sebabnya dicintai oleh Tuhan. Musa mengenakan nama ini hanya kepada orang Israel. Dengan panggilan seperti itu, Yeshurun itu, Musa berharap mereka menyadari status dan derajatnya sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka harus hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Makanya sebutan Yeshurun itu melekat pada diri Yakub dan anak-anaknya karena Allah minta supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kejujuran. Bertindak di dalam ketulusan hati. Maka layak mereka disebut sebagai Yeshurun. Artinya orang jujur, benar, tulus hati, dan yang dicintai. Sebagai umat pilihan Allah, seharusnya bangsa Israel berbahagia loh, saudara. Bersyukur. Ya, tadi seperti pujian tadi. Ya, Allah yang merancangkan masa depan. Allah yang menentukan destiny mereka. Tidak ada dalam sejarah ada bangsa yang sama seperti bangsa Israel. Tidak ada, saudara. Saudara lihat ya. Semua bangsa di muka bumi ini hidup ya, berkembang ya, berjalan, memiliki hukum, peraturan, budaya, pendidikan itu integrasi dengan alam sekitarnya. Mereka membentuk sebuah bangsa berintegrasi dengan alam sekitarnya. Seperti bangsa Indonesia. Ya, hukumnya, budayanya, adatnya itu kan menyesuaikan dengan keadaan bumi, tanah, dan airnya. Makanya bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang agraris. Karena pertanian diutamakan. Juga sebagai apa? Negara-negara yang apa? Yang memperkuat kelautannya. Ya. Indonesia kaya akan hal itu. Saudara. Maritimnya luar biasa. Makanya Indonesia berdiri dapat hidup berkembang karena agrarisnya tadi dan maritimnya itu. Banyak bangsa-bangsa yang seperti itu. Berintegrasi dengan alam sekitarnya. Nah, satu-satunya bangsa yang hukum, budaya, ya, semuanya datang dari Tuhan, itu cuma bangsa Israel. Bahkan bagaimana mereka berhubungan keluarga satu dengan yang lain, Allah kasih aturannya itu. Bagaimana mereka beribadah, membangun tempat ibadah, ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, langsung dari Tuhan. Kalau bangsa-bangsa lain adalah mereka berimajinasi sendiri. Mereka merancang sendiri. Tapi bangsa yang satu ini, saudara, itu betul-betul bangsa pilihan Tuhan. Semua tata kehidupannya diatur sedemikian oleh Tuhan. Seperti yang kita pujikan tadi. Engkau merancangkan masa depanku, merancangkan kehidupanku, menentukan destiny kehidupanku. Sejarah Israel itu unik dan istimewa. Sebab mereka ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Ya. Mereka disembah sebagai Allah yang sanggup melepaskan mereka dari penderitaan. Yang memilih Abraham, yang memilih Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel ini. Oleh sebab itu, Allah dilukiskan sebagai apa? Perisai dan pedang. Lihat ayat 29, saudara. Ayat 29 bilang gini. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Wow. Siapa yang bisa melawan bangsa yang Allahnya saja sebagai perisai dan pedang, saudara? Nggak ada yang berani. Dan inilah Israel. Kata perisai itu memperlihatkan Allah Israel menjadi tempat pelindungan yang menopang kehidupan dan keselamatan mereka.
Itu kata perisai. Kata pedang artinya menunjukkan bahwa keperkasaan Allah Israel yang membela umatnya dan menumpas semua musuh-musuhnya. Dengan armada pasukan ilahi itu, kemanapun Israel berperang, menang. Nanti ya saudara, terbukti ketika Yosua memimpin bangsa Israel, meruntuhkan tembok Yeriko, mengalahkan bangsa-bangsa untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Predikat Allah sebagai perisai dan pedang itu nyata benar. Sudah dinyanyikan oleh Musa, sudah dikeluarkan lewat berkat-berkat Musa. Itulah sebabnya bangsa ini istimewa sekali. Nah, kalau kita sampai dengan saat ini diminta Tuhan belajar firman ini, perlakuan Allah kepada Israel juga perlakuan Allah kepada kita. Kalau Tuhan tampil sebagai perisai dan pedang bagi mereka, Tuhan yang sama juga tampil sebagai perisai dan pedang buat kita. Kalau Tuhan memilih bangsa pilihan untuk diberkati, disertai, ya, diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, sama dengan kita juga, diberkati, disertai, dituntun, dilepaskan dari jerat-jerat maut. Pada akhirnya kita akan masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga yang mulia. Jadi kalau kita belajar tentang bangsa Israel ini, Tuhan sedang menunjukkan kasih setianya kepada kita juga. Sama seperti Israel, disertai, diberkati, disayang Tuhan. Demikianlah juga kita semuanya yang percaya kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan tampil sebagai perisai buat kita semuanya. Juga pedang bagi kita semuanya. Kita tidak takut menghadapi apapun juga. Sebab dia bersama dengan kita. Itulah sebabnya Musa menyadarkan bangsa Israel. Supaya mereka tahu kemana mereka mencari tempat pelindungan abadi yang paling aman. Kalau pelajaran kemarin, kita belajar bagaimana Allah seperti induk Raja Wali yang melindungi dan merawat anak-anaknya dari musuh-musuhnya. Pada Ulangan pasal yang ke-33 ini, Allah tampil sebagai perisai dan pedang buat kita semuanya. Tempat pelindungan yang aman. Di bawah naungannya, bangsa Israel akan hidup sejahtera dan tentram. Kehidupan mereka dan anak cucu mereka terjamin senantiasa. Bahkan di tanah yang kering dan tandus, Allah Israel dapat menjadikan wilayah itu sebagai tempat yang subur. Lihat ayat 28, saudara. Maka ayat 28, Israel diam dengan tenteram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Sepintas, kalau saudara baca ini, ya sebatas pengetahuan kita yang kita baca. Tapi kalau saudara pernah ke tanah perjanjian atau ke Israel dalam Holy Land, saudara akan melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana padang gurun yang tandus itu diubah menjadi kebun buah-buahan. Perjalanan misalnya ya kalau saudara dari Yerusalem ke Galilea, ke wilayah Tiberias gitu ya. Kanan kirinya itu pohon-pohon buah-buahan yang luar biasa. Ada pisang, kalau kurma mah memang tempatnya saudara. Ya. Ada pisang, kurma, bahkan anggur, jeruk, ya, semua buah-buahan itu mendapatkan sebuah nutrisi yang luar biasa karena Allah, janji Allah. Israel menjadi tempat yang subur, padahal tandus itu, kering. Tapi Allah sanggup mengubah menjadi kebun buah-buahan. Siapa kalau bukan Allah? Siapa kalau bukan Tuhan? Dan lewat berkat Musa ini, apa yang dinubuatkan lewat doa Musa ini terjadi sampai dengan saat ini. Luar biasa. Allah membuktikan janjinya tidak pernah diingkari. Tepat. Dia merancang, dia menjanjikan, dan dia menggenapinya. Makanya
kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Sekering apa hidup kita, setandus apa kehidupan kita. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, mampu diubah menjadi kebun buah-buahan. Dan inilah Allah yang sama yang membuat Israel diberkati, dia juga sanggup memberkati kita semuanya. Nah lihat, ucapan berkat Musa kepada suku-suku Israel ini saudara, ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Ya, sebagai contoh begini, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memberkati suku Ruben misalnya, yang hidup dengan jumlah orang-orang yang sedikit. Di ayat yang ke-6 itu. Ya, satu contoh saja ya. Ayat yang ke-6 bilang gini. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Lihat saudara. Sekalipun Ruben dalam jumlah yang sedikit, tapi tidak diizinkan lenyap. Ini Ruben. Artinya apa? Dalam keadaan yang sedikit, dalam keadaan yang berkekurangan pun, Tuhan tetap izinkan hidup. Karena dia sedang merancangkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Lagi misalnya, ayat yang ke-7. Bagaimana Musa menyanyikan atau memberikan berkat ini kepada Yehuda. Ia akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan itu terbukti lewat terah keturunan Yehuda keluar raja-raja. Belum lagi suku Lewi akan menjadi imam karena kesetiaannya kepada Allah Yahweh. Allah Adonai, Elohenu itu. Itu ayat 8-11 dijelaskan dengan luar biasa. Suku Lewi akan menjadi pemimpin agama karena dia setia kepada Allah. Belum lagi kepada Benyamin. Allah akan melindungi dia secara terus-menerus. Ya, sebagai ayat penutup ini. Lihat ayat 12 kepada Benyamin. Ini contohnya saudara. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya. Dengan tenteram Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah kalau kita baca ini semua saudara, mari cerminkan itu dalam kehidupan kita. Semua bisa kita nikmati itu. Seperti dia mengucapkan berkat buat Yehuda tentang turun raja-raja, artinya keturunannya diberkati. Demikianlah kita, kalau kita setia taat kepada Allah, maka kita akan mendapat berkat seperti Yehuda dapat berkat. Kita berdoa minta Tuhan supaya melindungi kita dari malapetaka dan bahaya. Kita bisa bercermin dari apa? Berkat Musa kepada Benyamin. Ketika Allah melindungi dia secara terus-menerus. Dari waktu ke waktu, generasi ke generasi. Maka kita juga berdoa, Tuhan, seperti Musa mengucapkan berkat buat Benyamin, demikianlah Engkau memberkati aku. Dari generasiku, anak, cucu, keturunanku, sampai turun-temurun. Sah kok saudara. Sebab apa? Bangsa Israel pilihan Tuhan. Saudara dan saya juga bangsa atau orang-orang pilihan Tuhan. Yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Yang menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel disebut sebagai anak-anak Tuhan Allah. Dua-duanya memiliki sah untuk minta kepada Tuhan. Allah memberi berkat walaupun berbeda-beda kepada suku ini, kepada suku itu ya. Sepertinya berbeda-beda. Apakah ini berarti bahwa ada berkat yang lebih baik kepada suku yang satu, lalu yang satu kurang baik? Tidak. Berkat yang Allah berikan kepada suku-suku Israel selalu yang terbaik. Kepada suku Yehuda, Ruben, Lewi, ya, Benyamin, itu yang terbaik buat mereka. Sama seperti saudara dan saya. Kepada saya, ya ini yang terbaik. Kepada rekan saya, ya itu yang terbaik. Kepada saudara, itu yang terbaik. Sebab apa? Di dalam setiap berkat yang kita terima, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kembalikan kepada Allah. Dengar baik-baik saudara. Allah
memperhatikan suku-suku Israel dan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Bukan untuk dinikmati sendiri, tapi jadi berkat. Sekuat Allah memberkati kita, sekuat itu juga kita harus membagi berkat kepada orang-orang yang berkekurangan. Ya, ada bagian untuk kita. Ingat ya, ada prinsip apa? Roti dan benih. Benih kita tabur, roti kita makan. Jangan makan benih, tapi juga jangan menabur roti. Kalau itu kita lakukan, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dia bukan hanya sebagai Raja Wali buat kita, tapi dia juga perisai dan pedang untuk kita semuanya. Berkat Allah pasti melimpah. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami diingatkan supaya kami belajar dari bangsa Israel. Bangsa yang dipilih Tuhan. Sungguh ini bangsa istimewa. Yang dikuduskan, dipisahkan, disediakan berkat istimewa. Dipelihara di padang gurun. Diberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dijanjikan berkat yang tidak pernah berhenti. Bahkan Allah sendiri memposisikan sebagai Raja Wali, induk Raja Wali, yang melindungi anak-anaknya. Dan pada Ulangan 33, Allah sebagai perisai dan pedang bagi mereka. Wow, sungguh berkat yang luar biasa. Tuhan, ini juga yang kami terima kalau kami dengar-dengaran kepada Tuhan. Melakukan setiap perintah Tuhan dan firman-Mu. Tuhan akan tampil sebagai Raja Wali yang melindungi kami anak-anaknya. Kami teduh terlindung di kepak sayap-Mu yang luar biasa itu. Engkau tampil juga sebagai perisai dan pedang bagi kami yang menghalau setiap musuh kami. Malapetaka, mara bahaya dilalukan Tuhan. Engkau berjanji memberkati kami. Dan kalau kami diberkati, itu porsi yang tepat bagi kami. Tidaklah kami harus cemburu, iri kepada orang lain. Kok dia diberkati lebih banyak dariku? Ingat, porsinya tepat dari Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Dan kami semuanya dimintai tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola berkat ini. Bukan hanya kami yang diberkati, tapi biarlah kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang luar biasa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga, usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Pelayanan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Generasi-generasi Yeremia diberkati Tuhan. Turun-temurun kami mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa itu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.